Tahukah kamu, ada satu ayat di dalam Al-Quran yang jika dibaca sebelum tidur, malaikat akan menjagamu sampai pagi. Ada satu ayat yang setan lari tunggang langgang ketika mendengarnya. Ada satu ayat yang Rasulullah SAW sebut sebagai ayat paling agung dalam seluruh Al-Quran. Namun ironisnya, jutaan manusia menghafalnya sejak kecil, membacanya hampir setiap hari, tetapi sangat sedikit yang benar-benar memahami maknanya. Ayat itu adalah ayat kursi. Hari ini kita tidak sekedar mengulang bacaan, kita akan menyelami kedalamannya. Tentang siapa Allah sebenarnya, tentang kursinya, dan tentang arsy-Nya. Dua makhluk agung yang sering disebut, namun jarang dijelaskan dengan lurus dan utuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Sahabat arus waktu yang beriman, ayat kursi terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 255. Di tengah surat terpanjang dalam Al-Quran, seakan Allah ingin menegaskan di antara hukum, kisah, dan perintah, fondasi segalanya adalah tauhid. Rasulullah SAW suatu hari bertanya kepada sahabat mulia Ubay bin Ka'ab, "Wahai Abu Mudhir, ayat apakah yang paling agung dalam kitab Allah?" Ubay menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Rasulullah SAW mengulang pertanyaan itu. Ubay pun menjawab, "Ayat kursi." Maka Rasulullah SAW menepuk dadanya dan bersabda, "Semoga ilmumu diberkahi, wahai Abu Munzir." Hadis riwayat Muslim. Perhatikan, Rasulullah SAW tidak menegur jawabannya. Beliau mengakuinya karena ayat kursi adalah mahkota tauhid. Ayat ini dimulai dengan kalimat yang mengguncang langit dan bumi. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Ini bukan sekedar pernyataan iman. Ini adalah penafian dan penetapan. Dan menetapkan hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah. Kemudian Allah menyebut dua hambanya yang paling agung, yang maha hidup, lagi maha berdiri sendiri. Allah Al-Hayy, hidupnya sempurna. Tidak didahului ketiadaan, tidak diakhiri kematian, tidak disela kelemahan. Al-Qayyum, yang mengurus seluruh makhluk. Langit tidak runtuh karena Dia menahannya. Jantung tidak berdetak karena Dia mengizinkannya. Napas kita berjalan karena Dia tidak mencabutnya. Lalu Allah berfirman, tidak mengantuk dan tidak tidur. Tidur bagi makhluk adalah kebutuhan. Bagi Allah, tidur adalah mustahil. Bayangkan sejenak, jika Allah mengantuk walau 1 detik, maka takdir berhenti. Aturan semesta runtuh dan kehidupan lenyap tanpa sisa. Kemudian Allah menegaskan kekuasaan mutlaknya, kepunyaannya, apa yang di langit dan bumi. Bukan hanya yang kita lihat, tetapi juga tidak kita pahami, termasuk takdir, ajal, rizki, musibah, dan masa depan yang belum terjadi. Allah lalu bertanya, bukan karena tidak tahu, tetapi untuk menghancurkan kesombongan manusia. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya? Tidak ada nabi, tidak ada malaikat, tidak ada wali, kecuali dengan izin Allah. Kemudian Allah menyebut kalimat yang membuat manusia sadar akan kebodohannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Masa lalu dan masa depan terbuka di hadapan Allah, sedangkan manusia bahkan tidak tahu apa yang terjadi esok pagi. Dan puncaknya adalah ayat yang paling sering disalahpahami, kursinya meliputi langit dan bumi. Disinilah banyak orang tergelincir. Ada yang menakwilkan sebagai kekuasaan, ada yang menganggapnya simbol, ada yang mengosongkan maknanya. Padahal para sahabat menjelaskannya dengan jelas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, kursi adalah tempat kedua kaki Allah. Hadis riwayat Al-Hakim, sahih menurut syarat Bukhari Muslim. Ini bukan tasbih, bukan menyerupakan Allah dengan makhluknya, tetapi menetapkan apa yang Allah tetapkan. Tanpa membayangkan, tanpa menyerupakan, tanpa menanyakan bagaimana. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rasulullah SAW bersabda, langit 7 dibanding kursi hanyalah seperti cincin yang dilempar di tanah lapang.
Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah sahih. Bayangkan seluruh galaksi yang jaraknya jutaan tahun cahaya hanya seperti cincin kecil di hadapan kursi Allah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, dan kursi dibanding dengan arsy hanyalah seperti cincin di padang pasir. Hadis riwayat Al-Baihaqi sahih. Maka betapa agungnya arsy. Allah menyebutkannya berulang kali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Al-Quran surah Toha ayat 5. Arsy dipikul oleh malaikat-malaikat raksasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan pada hari itu 8 malaikat memikul arsy Rabbmu. Al-Quran surah Al-Haqqah ayat 17. 8 malaikat yang satu pundaknya jaraknya sejauh perjalanan ratusan tahun, namun mereka tetap berkata, Maha suci Engkau, kami tidak mengenalmu dengan sebenar-benarnya. Sahabat arus waktu yang beriman, ayat kursi bukan sekedar bacaan mengusir setan, ia adalah fondasi rasa aman seorang mukmin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat wajib, tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Hadis riwayat An-Nasa'i sahih. Dan kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, setan menunjukkan satu hal penting, bahkan musuh Allah pun tahu keagungan ayat kursi. Sahabat arus waktu yang beriman, jika Allah yang menjaga langit dan bumi tidak pernah lelah, mengapa kita merasa takut menghadapi hidup? Jika Allah mengatur takdir tidak pernah lalai, mengapa kita putus asa? Ayat kursi mengajarkan satu hal, hidup ini tidak dikendalikan oleh ketentuan dunia, tetapi oleh Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Bacalah ayat kursi bukan hanya dengan lisan, tetapi dengan iman. Semoga Allah menjadikan ayat kursi cahaya dalam kubur kita, penjaga dalam hidup kita, dan hujjah yang menolong kita di hadapannya. Karena waktu tak pernah berhenti dan misteri keagungan Allah terus mengalir. Inilah arus waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.